Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya sedikit prihatin dengan negeri ini. Tidak ada habis-habisnya ribut bau agama. Yang bagi saya itu masalahnya masalah pepesan kosong. Lepas dari Pak Dudung, sekarang ke Menak, Gus Yakut. Emang untuk melihat kebenaran itu diperlukan hati yang bersih dan akal yang panjang. Kalau orang sudah hatinya kotor, akalnya pendek, apapun itu perkataan orang, sebaik apapun, akan dipandang negatif. Apa sih yang dipermasalahan oleh ucapannya Gus Yakut? Menteri Agama tidak hendak membandingkan azan dengan suara anjing. Yang pintar sedikit dong, yang cerdas. Tapi Menteri Agama apa? Ingin mencontohkan tentang pentingnya mengatur suara kebisingan, pengeras suara. Yang itu sudah tidak punya lagi nilai kebenaran. Kenapa saya bilang tidak punya kebenaran? Namanya kebisingan itu perbuatan buruk. Tentunya mengganggu kehidupan kemanusiaan. Tapi saya heran nih, kok orang jadi rame. Ingin memandang katanya, dulu pertama dibilang Pak Dudung penista agama. Padahal Pak Dudung itu juga muslim. Pak Dudung keluarga santri. Mungkin lebih muslim daripada mereka yang teriak Pak Dudung itu penista agama. Datang lagi ini sekarang Gus Yakut. Anda mau tahu siapa Gus Yakut itu? Gus Yakut itu lahir dari keluarga santri, keluarga kiai besar. Dibesarkan dari didikan keagamaan. Dan kalau boleh saya kategorikan Gus Yakut itu apa? Juga selevel ulama, cuma dia aja nggak memproyeksikan dia apa sebagai pendakwah. Nah, ini kok saya bingung sama orang Islam di Indonesia ini lama-lama. Kok bisa-bisa melabeli Gus Yakut penista agama? Ini apa ini? Yang saya heran Pak, yang teriak-teriak penista agama yang nggak tahu agama semuanya. Saya yakin kan semua nggak ada yang tahu agama. Hanya cuma dipancing emosi. Kemarin terjadi ada demo. Jujur aja, saya menduga itu demo. Demo itu juga dibayar. Berarti ada yang mengkoordinir. Kalau ada yang mengkoordinir, berarti ada sutradaranya. Kalau ada sutradaranya, berarti ada bohirnya. Ini negeri apa ini kalau begini terus? Nggak selesai-selesai. Yang waras lah. Masa seorang Gus Yakut yang begitu Islamnya kuatnya, kemampuan keilmuannya, dituduh penista agama. Saya yakin loh, andaikan siapapun besok akan terjadi lagi ini, akan dituduh begitu. Hentikanlah ini semuanya. Janganlah Anda buat gaduh ini NKRI. Saya akan bela Gus Yakut. Dia berkata benar. Ini cuma hanya apa? Ini orang hanya ingin mengalihkan isu yang lebih utama yang dibawa oleh Gus Yakut tentang maraknya toa, terkesan membuat bising. Dan itu pun juga dilarang di agama. Dalam surat Al-Asraf itu sudah dikatakan, janganlah Anda mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Tidak ada salahnya. Apa tujuan utama Gus Yakut itu? Tentang perihal azan yang menggunakan toa. Bukan melarang azannya. Nggak gila dong Gus Yakut. Masa menolak azan? Nah ini kadang-kadang sok pendekar-pendekar agama ini berlebihan. Malah terjadi saya lihat ada gerombolan orang sampai sudah demo ngata-ngatain Pak Dudung. Seperti Pak Dudung itu orang murtad, orang fasik kok dituduh penista agama. Ada lagi nih juga perempuan-perempuan pakai jilbab. Tapi maaf ya, perilakunya mungkin lebih rendah lah dari. Kenapa saya bilang begitu? Menginjak-injak foto orang dengan gaya maaf, menunjuk begini. Ini Anda pakai jilbab loh. Saya tahu ini, siapa orang-orang yang bergerak ini saya tahu. Kalau boleh saya bisa menduga, itu apa? Ya mereka lah gerombolan-gerombolan yang ingin memanfaatkan agama. Siapa yang bisa dimanfaatkan agama? Gerakan-gerakan Islam yang sok paling Islam. Yang sok ini, siapa mereka? Bisa menduga saya, gerakan HTI dan PKS. Kenapa? Ini kondisi politik.
Semua orang mau teriak sok paling islami. Padahal nggak ada yang islami. Sampai ada wakil-wakil dari partai juga bicara. Terus menghukumi Gus Yakut. Anda ini tokoh partai, jangan dijadikan pansos lah begini. Dijadikan apa? Mau cari pansos untuk cari supaya kesannya pendekar. Tapi Anda dengan cara yang batil. Maksud saya begini loh, jangan setiap ada masalah, yang masalah itu biasa, karena berkaitan dengan Islam, dengan agama, semua bersuara. Saya melihat kok, dari beberapa partai juga malah ada tokoh-tokoh agama. Malah juga dari gerbong NU juga. Kok terus dihakimin Gus Yakut ini rame-rame, dibilang katanya membuat gaduh. Loh, yang buat gaduh itu siapa? Jangan dicampur adukan antara kebenaran dan membuat gaduh. Ini dua kasus yang berbeda. Kalau dicampur aduk, repot dong. Lah, yang kegaduhan itu urus siapa yang buat gaduh. Lah, kalau kebenaran dicek perkataan Gus Yakut itu benar apa enggak. Kalau salah, diadilin dengan argumen. Gus Yakut bicara tentang toa, kok diplesetkannya ke anjingnya. Padahal juga Gus Yakut mengutip anjing itu hanya ingin mengutip suara gaduh. Nggak usah begitu. Nabi pun juga menggunakan kata anjing. Saat Nabi mensikapi seorang yang taat Islam, yang sembahyangnya hebat, yang ngajinya mungkin kalah Anda semua, kata Nabi. Tapi dia punya karakter radikal. Apa disebut oleh Nabi? Dia bagaikan anjing neraka. Apakah Nabi mensematkan antara anjing neraka dengan orang yang ahli ibadah? Tidak. Apa sih bedanya dengan orang yang saat ini? Dulu saya tuh melihat takbir itu indah. Takbir itu kata-kata yang bagus. Allahu Akbar. Tapi bisa aja jadi suatu perbuatan yang dilakukan apa? Dengan cara hina. Yang akhirnya apa? Orang itu melihat takbir itu jadi nggak bagus. Sampai ada plesetan takbir. Ini yang salah bukan orang berpelesetan. Karena apa? Takbir dimanfaatkan untuk orang-orang menyalurkan ambisi setannya, ambisi politiknya. Dia jual nih takbir dengan teriakan yal-yal Allahu Akbar. Ini juga masalah. Jadi jangan dilekatkan. Terus kalau ada orang mengkritik takbir itu bukan orang benci takbirnya, tapi benci kepada siapa yang membawa takbir itu. Begitupun juga adzan. Adzannya itu indah. Tapi kalau disampaikannya dengan cara di luar aturan Islam, dengan menggunakan toa, yang toa itu sendiri dilarang di waktu pagi dan petang, terlalu keras, itu adanya baik, tapi penyampaian itu bisa buruk. Akhirnya apa? Orang yang mendengar itu bukan lagi indah. Jangan berdalih siar pakai hawa nafsu Anda. Agama itu pakai aturan Tuhan. Ikutin aturan Tuhan. Jadi Gus Yakut mengambil juga di situ ada anjing, bukan kaitannya dengan azannya, kaitannya dengan keonaran, kebisingan itu. Yang cerdaslah semuanya. Mohonlah saya bilang, ini kelompok-kelompok yang berpolitik ini, jangan jadikan agama ini kuda politik Anda. Untuk meraih suara kadun, justru Anda mengadili. Yang tadi saya bilang, kalau yang buat gaduh itu, ya itu dihukum yang lain. Kenapa Anda gaduh? Wong ini nggak salah. Jadi jangan sekali-sekali dilihat kegaduhannya. Kalau Anda melihat kegaduhan, manusia yang paling gagal di dunia adalah Rasulullah. Dari lahir sudah membuat gaduh, gonjang-ganjing daerah Rasul. Karena apa? Nabi membawa kebenaran. Berapa kali Nabi peperangan? Apa terus Anda mau salahkan? Mungkin kalau Nabi pada saat itu ada, Anda mungkin pada saat itu ada, Anda akan menyalahkan Nabi. Kenapa? Nabi membuat gaduh. Loh, Nabi membuat gaduh bukan membuat gaduh. Yang buat gaduh itu orang lain. Gus Yakut tidak membuat gaduh, yang membuat gaduh itu orang lain. Nabi itu membawa kebenaran, orang lain nggak terima membuat gaduh, sampai banyak berapa kali perang. Banyak mungkin orang menilai Nabi itu katanya membuat gaduh. Nabi membawa peperangan, Nabi haus darah. Nggak pernah Nabi mendahului kegaduhan. Nggak pernah Nabi mendahului peperangan. Yang buat gaduh tuh ya perilaku batil itu. Dan orang-orang dungu itu. Nah, ini sekarang terjadi kepada Gus Yakut. Kok bisa-bisa ada orang dari partai mengatakan buat gaduh? Lah, kapan mau negeri ini beres? Kalau ngikutin orang-orang bodoh ini semuanya. Setiap orang membawa kebenaran pasti membawa terjadi kegaduhan. Semua Rasul itu menciptakan kegaduhan.
Karena apa? Semua Rasul melawan kebatilan. Lah ini hari terjadi ini terhadap Gus Yakut. Ini dolim. Orang benar kok dihakimin. Didolimi. Saya juga heran nih orang-orang yang katanya membela pemerintah. Tapi kok justru Anda orang-orang partai itu yang sok bijaksana, sok alim, mengritikin Gus Yakut katanya membuat gaduh semua, katanya nggak sopan, menyandingkan. Anda berarti nggak cerdas. Justru Anda yang mengandil terhadap gaduh yang ada terjadi di negeri ini. Kenapa saya bilang andil? Anda menyulut api kepada kadun-kadun ini semuanya. Anda komporin. Harusnya seorang politikus yang cerdas, yang wawasannya tinggi, mementingkan NKRI, juga ulama-ulama yang sok ngeritik Gus Yakut, harusnya Anda menenangkan. Ini urusan pepesan kosong. Yang benerlah berpikir untuk negara. Saya akan bersama Gus Yakut, saya akan bela. Saya yakin setiap orang kebenaran pasti ada musuh. Dan bukan mustahil besok. Ini saya lihat apa? Saya lihat kondisinya apa? Seperti Gus Yakut ditinggal sendiri, diteror oleh lingkungannya sendiri. Yang besok kalau ketemu Gus Yakut hormat. Ini pernah terjadi di zaman Ali bin Abi Thalib. Pernah ditanya Imam Ali, ya Ali, sungguh banyak sahabatmu setia ya, deket banyak. Kata Ali apa dijawab? Anda mau tahu sahabat saya? Mau tahu sahabat? Nanti lihat sahabat saya. Setelah saya kena musibah, hilang itu. Yang dulunya banyak hilang. Ini sekarang terjadi. Semua menghakimi Gus Yakut. Seperti Gus Yakut ini murtad. Tidak ada yang salah perkataan Gus Yakut. Anda aja yang sinis. Anda ada yang kurang bisa menangkap. Dan Anda aja yang ingin pansos. Ingin membesarkan partainya atau ingin mencari nama, menghakimi Gus Yakut. Harusnya Anda tuh mewakili pemikiran cerdas. Anda bisa meredam ini, kadun-kadun ini. Anda bisa menyerang ini. Mempunyai orang tokoh-tokoh yang mempolitisasi agama. Saya yakin banyak ini penguasa-penguasa orang ambisius yang memanfaatkan kasus Gus Yakut apa? Untuk ambisi setannya. Nah, harusnya Anda yang partai saat ini yang punya akal sehat, juga ada partai yang berafiliasi agama. Harusnya Anda tuh menenangkan, bukan mengompori, malah Anda mengadilin. Anda andil terbesar terhadap gejolak-gejolak yang terjadi saat ini. Itu tadi sampai ada perempuan kayak jilbab injek-injek. Itu apa perempuan jilbab? Sedih saya lihat Islam begini. Ini Anda pakaian jilbab, rapi, Anda nginjek-injek muka orang. Ini ciptaan Tuhan, apa ini akhlak Islam? Ini negeri ini sudah bahaya. Saya jujur aja, pasal penista agama itu harus dibuang. Kalau enggak ya Mbak, ini negeri ini terus akan digaduh agama. Karena begini, terkadang pemikiran orang awam melihat sesuatu yang baru, menurut dia salah, dihakimi penista agama. Lah besok orang bisa saling lapor. Lapor sini, lapor sini. Lapor sini, lapor sini. Nanti yang laporan nggak diproses, dibilang pemerintah nggak berpihak. Ini akan terjadi konflik skam. Dan bukan mustahil. Kalau ini terjadi, negeri ini bisa perang agama lagi, Suriah. Ini ada yang main. Karena zaman ini ya, pernah terjadi di zaman Imam Ali bin Abi Thalib. Waktu menghadapi kaum Khawarij, ini sama kejadiannya. Dia menggunakan label apa? Penista agama. Kaum Khawarij untuk membantai Imam Ali. Ali bin Abi Thalib, orang yang disucikan Allah. Mantu Rasulullah, yang bersama Nabi dari kecil, nggak pernah kafir. Dilahirkan di Ka'bah, tapi dibantai oleh umat Islam. Dan dituduh, dibilang penista agama. Dan akhirnya apa? Dikafirkan. Siapa yang membunuh? Ahli agama, ahli ibadah, hafal Quran. Lah, ini sekarang terjadi. Masa ini terjadi saat ini. Ini kalau kita nggak sikapin, ini akan terjadi, mengulang. Apa kata Imam Ali? Waktu menghadapi kaum Khawarij, kaum radikal, mereka juga bertopeng agama. Dia dididik kita apa? Pakai hukum Tuhan. Kita harus bertuhan, pakai hukum syariat Islam. Oh, harus Islam. Ucapan yang benar, tapi dengan maksud batil. Lah, bisa juga diterjemahkan jargon-jargon indah, tapi dibaliknya apa? Ada agenda busuk. Lah, ini sedang terjadi. Orang bertopeng agama semua. Lah, kalau saya lihat apa sekarang? Jujur aja. Agenda busuk ini sedang jalan sekarang oleh pengusung agama. Siapa? Ya kalau nggak EPI, HTI, bisa juga PKS. Yang berbau agama lah. Ini mengambil manfaat. Lah, ini jangan sampai terjadi. Sekarang sudah terjadi penista agama. Bayangkan aja, seorang Gus Yakut yang boleh dikatakan dia itu ulama. Dari keluarga kiai besar. Familinya kiai besar.
kok bisa dilabeli penista agama? Yang saya lucu-lucu itu lagi apa? Ada ketua partai kayak, ada juga tokoh agama kayak. Justru orang yang mengatakan seharusnya begini, itu orang nggak menangkap pembicaraan yang Gus Yakut. Saya heran loh. Kelompok yang batil itu lebih solid. Nggak pernah kelompok batil menjelekkan tuannya yang batil. Anda tahulah siapa kelompok batil. Pernah dari kelompok batil, kalau dia berkata sesat, ada yang menjulukin dirinya Gus, tapi omongannya sampah. Sekalipun dia salah, dibela. Lah, repotnya kita ini semua, baru Gus Yakut gini ngomong, semua yang ini mengadili. Akhirnya apa? Anda secara nggak langsung mendukung kelompok-kelompok batil itu. Harusnya Anda tuh bersatu dong. Jangan hal ecek-ecek semua mau diadili. Disalahkan. Yang salah lagi. Nggak salah Gus Yakut bagi saya. Orang yang menyalahkan Gus Yakut berarti apa? Akalnya cetek. Kalau Anda bilang buat gaduh, ya jangan Gus Yakutnya. Dan saya yakin loh, suatu saat saya mungkin juga akan dipolisikan. Sebenar apapun saya, kebaikan saya segunung, ada satu saya salah, nanti yang teman-teman saya ini semuanya, yang mereka mendukung semua, sok asik ini, apalagi yang tidak mendukung, besok nanti saya ada kasus masalah di kepolisian, ini semua bersuara, Zen begini, Zen, semua keluar kayak orang arif. Kayak pengamat hebat, kayak utusan Tuhan. Zen salah. Ini terjadi sekarang terhadap Gus Yakut. Kok lucunya, yang nggak batil, bukan kelompok batil, justru mendiskreditkan Gus Yakut. Anda salah. Akhirnya apa? Negeri ini makin kacau. Dukungan Anda terhadap, penyerangan Anda terhadap Gus Yakut mengkritikan, itu Anda memberi pupuk kepada kelompok-kelompok adun. Akhirnya apa? Mereka turun. Mereka perempuan-perempuan berjilbab nginjek-injek. Terjadi di Sumatera. Membuat spanduk. Ini kok Islam begini sih? Manusia itu ciptaan Tuhan. Sampai dibikin mukanya kayak apa? Terus diinjek-injek. Ini bukan Islam. Anda murtad semuanya. Dia manusia. Ada roh Tuhan di situ. Yang saya sedih lagi lah. Dari PKB juga menyebut. Kalau partai lain saya nggak ada masalah nasionalis. Yang lucu partai PKB juga ingin menyerang. Mencari kesalahan yang membuat gaduh. Anda justru mencari gaduhan. Dalam kondisi fitnah gini, bijak-bijaklah Anda membuat statement. Jangan terus ikut semua menyerang. Ditinggal sendiri Gus Yakut. Seperti manusia terkutuk. Seperti manusia bukan muslim. Logikanya kemana? Janganlah. Jaga negeri ini. Jangan terus dirongrong. Saya minta kepada yang lainnya. Ayolah. NU Muhammadiyah. Hentikan ini isu. Jangan ini terus dikembangkan. Negeri ini jadi habis. Bau agama. Bosen saya. Ganti agama ini. Ini akibat penistaan agama. Saya mintalah pemerintah. Coba evaluasi lah itu. Ini bahaya. Terkadang yang nuduh-nuduh penistaan agama justru dia yang salah. Cuma kadang-kadang orang benar itu suaranya kecil. Contohnya sekarang Gus Yakut. Dia membela apapun dia seorang. Diserang segini banyaknya orang. Saya minta kemana ini PBNU? Kok diem aja? Melihat Gus Yakut dijadikan pesakitan seperti manusia apa? Dikutuk sana kemari. Hati-hati. Lawan ini kelompok batil lebih solid loh. Saya minta orang-orang nasionalis, yang religius, yang di luar kelompok batil ini, ayo kita bersatu. Jangan kita main tikem-tikeman di dalam sendiri. Mau dibawa kemana nih negeri ini? Bisa jadi yang kecil ini menang loh besok. Kalau Anda tidak bersatu. Kebenaran yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Jadi Anda jangan merasa sekarang mayoritas gini, bisa jadi besok yang kelompok batil yang menguasai. Anda didorin semuanya. Jadi jagalah Gus Yakut. Saya minta Gus Yakut teruskan tuh konsep Anda. Saya minta kepada juga pemerintah Jokowi. Jangan dengar nih suara-suara mereka yang di belakang ini. Mau menuntut supaya Gus Yakut dipecat. Enak aja. Dengan kondisi begini biasanya lahir-lahirlah provokator. Contoh kemarin si Gus Nur nih. Kalau bagi saya itu kelompok batil lah. Dia malah membuat penghinaan kan. Dia membuat suatu kesan kayak di YouTube-nya dia menirukan apa? Allahu Akbar dengan menyebut seperti suara anjing. Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu. Halo. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la hukum.
Ini dia kan seorang yang ngaku katanya Islam. Kalau orang membuat anekdot tuh, kalau orang yang bukan Islam, ini Anda malah sudah kurang ajar. Membuat suara ingin melecehkan Gus Yakut dengan cara apa? Memainkan dia azan, setelah azan dia guguk. Ini yang bermasalah. Sok Islami tapi ada maksud batil. Harus kita lawan yang begini nih. Justru dia ingin menciptakan apa ya? Bukan niat baik di negeri ini. Dia ingin mengadu domba sesama Muslim itu aja. Itu aja mungkin. Saya minta kepada Gus Yakut jangan ketar, dan saya minta kepada Bapak Presiden Jokowi pertahankan Gus Yakut nih. Saya sangat mendukung Gus Yakut. Dia menteri yang berani mengambil resiko untuk membawa kesucian agama Islam dan menjaga NKRI yang bineka ini. Jangan sampai negeri ini dikuasai oleh kelompok-kelompok batil yang mendompleng agama. Yang sebetulnya apa? Teriakan mereka atas nama agama itu semua itu bohong. Mereka ada maksud batil, ada maksud busuk. Itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.